Desa Ngadirenggo, sejarah dan keindahan alamnya berada di Kecamatan Welingi dengan batas-batas utara Pegunungan Kawi yang penuh dengan tanaman hutan, yang batas tersebut sampai di perbatasan Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, dan juga sebelah barat daya dilingkari oleh perbukitan Kawisari. Timur dibatasi oleh Desa Pelumbangan dan Sungai, selatan dibatasi dengan Desa Tembalang dan Sungai Tiko, Sungai Pelumbangan. Barat dibatasi oleh Desa Babadan, Desa Soso, Desa Selumbung, Desa Semen, Desa Tulungrejo, Desa Krisik, sepanjang Sungai Lekso. Tarunajaya keturunan Pangeran Madura Cakraningrat, tidak menyenangi perbuatan pamannya yang bernama Cakraningrat II yang hanya mementingkan situasi di Mataram dan tidak menghiraukan pemerintahan di Madura. Tarunajaya sangat jengkel melihat kuasa Belanda makin merajalela di Jawa. Sementara orang mengira bahwa antara Tarunajaya dan Pangeran Adipati Anom sebagai putra mahkota dari Kesultanan Mataram ada suatu perjanjian rahasia untuk merebut kekuasaan dari tangan Amangkurat I, Babat Tanah Jawi, yang erat hubungannya dengan Belanda. Tarunajaya juga merasa berhak atas tahta kerajaan Majapahit, karena itu Tarunajaya menyerang Kompeni Belanda. Peperangan ini terjadi antara tahun 1672 sampai tahun 1679. Tetapi akhirnya Tarunajaya mendapat kekalahan di daerah Ngantang. Oleh karena Tarunajaya ditangkap pada tanggal 26 Desember tahun 1679, maka prajuritnya melarikan diri, di antaranya ada yang menuju ke arah selatan bernama Singokromo hingga sampailah di Sungai Lekso, dan disitulah dia membabat hutan. Sayang sekali daerah itu belum diberi nama. Setelah Perang Tarunajaya selesai timbullah Perang Suropati, tahun 1684 sampai tahun 1706. Setelah Suropati berhasil membunuh Kapten Tak di Kartasura, maka ia lalu diberi tanah di Pasuruan oleh Amangkurat II. Di Jawa Timur inilah, Surapati bergelar Adipati Wiranegara. Ketika Belanda menyerang Bangil pada tahun 1706, Suropati gugur. Prajurit Suropati termasuk yang berada di daerah Blitar sebagian melarikan diri ke suatu hutan di sebelah timur Sungai Lekso, yaitu tempat yang sudah dibabat oleh Singokromo. Prajurit yang melarikan diri dari Blitar itu bernama Singorejo. Kedua orang itu bergabung membabat hutan lebih besar, lalu jadilah Desa Ngadirenggo. Singokromo ketika wafat dimakamkan di Duku Ngadirenggo yang kini jadi tempat keramat di desa itu. Daerah Ngadirenggo makin lama makin ramai dan akhirnya tahun 1760 Desa Ngadirenggo diperintah oleh Kepala Desa Poncokromo. Tahun 1800 Ngadirenggo dipimpin oleh Karsorejo. Desa Ngadirenggo adalah desa yang memiliki wilayah cukup luas yang terdiri dari 12 dusun, yaitu Dusun Ngadirenggo, Dusun Molaan, Dusun Sanggrahan, Dusun Perhut, Nongkorejo, Dusun Nongkorejo, Dusun Ringintelu, Dusun Perkep, Sengon, Dusun Genjong, Dusun Perkep, Pijiombo, Dusun Perhut, Pijiombo, Dusun Sumberduren dan Dusun Perkep, Sirah Kencong. Dengan wilayah yang cukup luas tersebut, Desa Ngadirenggo tentunya memiliki potensi alam yang cukup melimpah. Salah satunya yaitu potensi alam perkebunan seperti teh dan kopi yang menjadi mata pencaharian terbesar penduduk setempat. Selain memiliki potensi alam perkebunan, Desa Ngadirenggo merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Blitar dengan wisata yang terkenal yaitu perkebunan teh Sirah Kencong. Dan termasuk destinasi wisata hits di Kabupaten Blitar. Selain menyuguhkan pemandangan alam yang asri, perkebunan teh Sirah Kencong juga memiliki air terjun cantik yang tersembunyi, air terjun Sirah Kencong. Selain pada destinasi tersebut, Desa Ngadirenggo juga menyuguhkan wisata alam lokal lainnya yang tak kalah asri dan cantik yang patut dijelajahi, termasuk Gunung Butak yang patut untuk didaki.